Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa kalian sudah berdoa? Oh iya belum. Oh silahkan ketua kelas untuk mimpin doa ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Ibu akan absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Reja, Gina, Ardi, Rido, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri jamur pada kajian pustaka. Yang kedua, siswa dapat membandingkan ciri-ciri jamur dengan organisme lain pada kajian pustaka. Ketiga, siswa dapat menjelaskan mengenai reproduksi dari setiap kelas jamur pada kegiatan diskusi di dalam kelas. Nah, apakah kalian pernah makan jamur? Oh pernah. Biasanya kalian makannya dalam bentuk apa? Sayuran, betul. Terus tumis ya. Kira-kira bentuk jamur bagaimana? Betul. Ada yang setengah lingkaran, ada yang berbentuk telinga, betul. Warnanya kebanyakan warna apa? Putih ya, putih. Terus warna coklat. Nah anak-anak, sekarang kalian siapkan buku biologinya ya. Dan catat yang penting mengenai fungi atau jamur. Nah, subbab materi yang akan kita pelajari mengenai fungi, yang pertama ciri-ciri fungi, yang kedua bentuk-bentuk fungi, ketiga klasifikasi fungi, dan keempat reproduksi fungi. Ciri umum kingdom fungi, yang pertama yaitu eukariotik, berarti dia tidak memiliki membran. Yang kedua uniseluler, yaitu bersel sedikit, dan multiseluler, bersel banyak. Yang ketiga heterotrof, artinya fungi tidak dapat membuat makanan sendiri, makanya fungi bukan termasuk tumbuhan. Yang ketiga tidak berklorofil, artinya fungi tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang keempat, dinding selnya tersusun atas kitin. Kelima, penghasil spora seperti benang-benang halus. Selanjutnya tubuh bertalus dan hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Makanya pada musim hujan jamur banyak tumbuh. Bentuk-bentuk fungi. Berdasarkan bentuknya terdapat 3 macam bentuk fungi. Yang pertama yaitu khamir, merupakan fungi uniseluler. Nah, biasanya fungi ini pada ragi yaitu Saccharomyces. Nah, bentuknya kalian lihat ya, yang ini bulat-bulat kecil. Yang kedua yaitu kapang. Nah, jenis fungi ini multiseluler, yaitu bersel banyak. Nah, fungi ini memiliki bentuk benang. Nah, biasanya terdapat pada roti seperti Rhizopus oryzae. Yang ketiga yaitu cendawan. Nah, fungi yang termasuk dalam cendawan ini memiliki ukuran yang besar dan multiseluler serta berbentuk buah. Contohnya yaitu Lentinus edodes, memiliki bentuk seperti payung. Yang kedua yaitu jamur kuping. Nah, bentuknya berwarna coklat. Yang ketiga yaitu jamur yang berbentuk setengah lingkaran yang biasa menempel pada kayu. Yang keempat yaitu jamur ini berbentuk bulat, yaitu disebut dengan jamur merang. Ukurannya bulat. Selanjutnya yaitu klasifikasi jamur. Yang pertama yaitu Basidiomycota. Nama Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Klasifikasi jamur yang kedua yaitu Ascomycota. Nah, jamur Ascomycota ini lebih dari 600.000 spesies. Tubuh jamur ini tersusun atas miselium dengan hifa bersepta, yaitu artinya hifa tersebut memiliki sekat. Selanjutnya Zygomycota, yaitu sekitar 600 spesies jamur telah diidentifikasi dan masuk ke dalam divisi ini. Yang keempat yaitu Deuteromycota. Nah,
Deuteromycota ini digunakan untuk mengklasifikasikan jamur yang tidak masuk ke dalam divisi lainnya karena spora seksualnya belum diketahui. Yang pertama, klasifikasi jamur yang pertama yaitu Basidiomycota. Nah, ukuran jamur yang termasuk ke dalam Basidiomycota biasanya berukuran besar dan bentuk tubuhnya seperti buah. Contohnya yaitu Auricularia polytricha, yaitu jamur kuping berwarna coklat. Terus Pleurotes. Yang ketiga yaitu Lentinus edodes. Nah, ini jamur payung. Dan keempat Polvariella colpacea, yaitu disebut juga dengan jamur merang yang memiliki ukuran murah. Ini merupakan struktur tubuh jamur Basidiomycota. Ini merupakan struktur dari jamur Basidiomycota. Nah, untuk A ini termasuk rhizoid, yaitu hipa yang menyerupai akar. Biasanya digunakan untuk menembus substrat dan menyerap makanan. Bagian B merupakan stolon. Nah, stolon merupakan hipa yang berada di permukaan substrat. C merupakan conidiophore, yaitu bentuk hipa yang menyerupai tangkai. Terdapat conidia di ujungnya. Ini conidia ya. Nah, untuk D merupakan conidia. Nah, conidia merupakan kotak tempat spora aseksual untuk dimatangkan. Untuk E merupakan conidiospora. Nah, Conidiospora merupakan spora aseksual yang terdapat pada Ascomycota dan Basidiomycota. Klasifikasi selanjutnya yaitu Ascomycota. Nah, Ascomycota ini memiliki dinding sel yang terdiri dari zat tambahan berupa glukan dan selulosa. Yang kedua, perkembangbiakan seksualnya dengan membentuk askospora. Sementara reproduksi aseksualnya terjadi dengan membentuk conidium. Nah, pada Ascomycota ini ada yang bersel tunggal dan bersel banyak. Contohnya pada Aspergillus oryzae untuk melunakkan adonan roti, Aspergillus lenti untuk bermanfaat dalam pembuatan kecap, Penicillium notatum, Penicillium chrysogen untuk menghasilkan antibiotik penicillin. Selanjutnya, klasifikasi jamur yang ketiga yaitu Zygomycota. Nah, jamur ini hidup di tanah atau pada tumbuhan maupun hewan yang membusuk. Reproduksi seksualnya melalui peleburan gamet yang membentuk zigospor. Ada di antaranya pada jamur ini yang membentuk mikoriza, yaitu simbiosis menguntungkan dengan jamur maupun dengan makhluk hidup lainnya. Contoh yang paling mudah dijumpai yaitu Rhizopus stoloniferus. Nah, gambar di sebelah kanan merupakan struktur tubuh dari Zygomycota. Yang pertama, A yaitu rhizoid, merupakan hifa yang berbentuk seperti akar yang berfungsi untuk menembus substrat dan menyerap makanan. B merupakan stolon, yaitu bentuk hipa yang berada di permukaan substrat. Untuk C merupakan sporangiophore, yaitu hipa yang berupa tangkai dan terdapat sporangium di ujungnya. Untuk D merupakan sporangium atau columella, yaitu kotak tempat spora aseksual dimatangkan. Yang E merupakan sporangiospora, yaitu merupakan spora aseksual untuk Zygomycota. Nah, selanjutnya yaitu Deuteromycota, merupakan jamur tidak sempurna. Contoh fungi pada fungi Deuteromycota yaitu Microsporum trichopitan, Epidermophyton tinea versicolor, dan Epidermophyton flucosum. Nah, jamur ini berkembang biak dengan conidia dan untuk tahap aseksualnya belum diketahui. Untuk tahap seksualnya belum diketahui. Materi sudah Ibu sampaikan ya. Sekarang kita akan diskusi kelas.
Nah, silahkan kalian bagi menjadi 3 kelompok. Nah, terus kelompok 1 membahas mengenai reproduksi Basidiomycota. Untuk kelompok 2 membahas mengenai reproduksi pada Ascomycota. Dan kelompok 3 membahas mengenai reproduksi pada Zygomycota. Setelah itu kalian diskusikan dan perwakilan kelompok untuk presentasikan ke depan kelas ya. Perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan mengenai reproduksi pada masing-masing klasifikasi jamur. Alhamdulillah semua telah mempresentasikan mengenai klasifikasi jamur. Untuk tugas minggu depan, kalian amati jamur sekitar lingkungan. Jangan lupa deskripsikan dengan mencakup ciri-ciri, peranan, serta foto. Kemudian ketentuannya diketik 4, ukuran huruf 12, dan Times New Roman. Jangan lupa beri identitas, dan terakhir pengumpulan minggu depan. Untuk minggu depan, kita akan membahas mengenai peranan fungi. Silahkan kalian baca-baca mengenai peranan fungi bagi kehidupan. Nah, alhamdulillah materi kita telah selesai membahas mengenai ciri-ciri jamur, bentuk jamur, klasifikasi jamur, dan reproduksi jamur. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik hewan, tumbuhan, manusia, maupun jamur sekalipun, tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghiasi keindahan alam dan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia patut mensyukuri kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah antusias dan partisipasi pada pembelajaran mengenai fungi. Nah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.